Kematian Munir Said Thalib, seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia, pada tahun 2004 memunculkan berbagai spekulasi dan teori konspirasi. Munir meninggal dalam penerbangan Garuda Indonesia menuju Amsterdam, dan otopsi menunjukkan bahwa ia diracun dengan arsenik. Beberapa teori konspirasi yang muncul termasuk keterlibatan pihak-pihak tertentu, seperti intelijen atau kelompok tertentu yang ingin membungkam Munir karena aktivitasnya yang kritis terhadap pemerintah. Namun, penting untuk diingat bahwa penyelidikan resmi telah berlangsung, dan beberapa individu terkait dengan kematian Munir telah diadili dan dihukum. Meskipun beberapa pertanyaan mungkin tetap ada, kebenaran seputar kematian Munir masih menjadi subjek perdebatan. Yang pasti, kematian Munir menjadi sebuah tragedi besar bagi perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Motif di balik pembunuhan Munir masih menjadi subjek perdebatan dan spekulasi. Terdapat beberapa teori tentang mengapa Munir dibunuh, termasuk 1. Aktivisme hak asasi manusia. Munir adalah seorang aktivis hak asasi manusia yang sangat vokal dalam mengkritik pemerintah dan institusi-institusi berwenang di Indonesia. Beberapa spekulasi mengatakan bahwa pihak-pihak tertentu mungkin ingin membungkamnya karena kritik-kritiknya yang tajam. 2. Penyelidikan korupsi. Munir juga terlibat dalam menyelidiki beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan elit politik Indonesia. Hal ini bisa menjadi motif bagi pihak-pihak yang merasa terancam oleh penyelidikan tersebut. 3. Konflik internal di BIN. Beberapa spekulasi menghubungkan pembunuhan Munir dengan konflik internal di Badan Intelijen Negara (BIN) yang pada saat itu dipimpin oleh AM Hendro Priyono. Meskipun berbagai teori telah diajukan, kebenaran di balik pembunuhan Munir masih belum sepenuhnya terungkap, dan motif yang sesungguhnya mungkin tidak pernah terungkap sepenuhnya. Kematian Munir tetap menjadi salah satu kasus yang menyoroti tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan aktivis hak asasi manusia di Indonesia. Penyelidikan resmi yang dilakukan oleh pihak berwenang telah mengidentifikasi beberapa individu yang terlibat dalam kematian Munir Said Thalib. Beberapa dari mereka telah dihukum atas peran mereka dalam kasus ini. Beberapa nama yang terkait dengan kematian Munir antara lain: 1. Policarpus Budihari Priyanto. Policarpus adalah seorang mantan pegawai Garuda Indonesia dan menjadi terdakwa utama dalam kasus ini. Ia dituduh memberikan obat beracun kepada Munir dalam penerbangan tersebut. Policarpus dihukum penjara karena peranannya dalam kematian Munir. 2. Muhdi Purwopranjono. Muhdi adalah mantan Kepala BIN, Badan Intelijen Negara Indonesia. Ia juga terlibat dalam kasus ini dan sempat diadili, meskipun akhirnya dibebaskan dari tuduhan pembunuhan Munir. Keterlibatan pihak lain mungkin masih menjadi subjek spekulasi dan perdebatan, tetapi penyelidikan resmi telah mengarah pada beberapa individu yang terlibat dalam kematian Munir. Munir Said Thalib dikenal karena kritik-kritik tajamnya terhadap pemerintah dan berbagai isu di Indonesia. Salah satu kritiknya yang terkenal adalah terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi di negaranya. Munir adalah pendiri dan aktivis utama dari Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, sebuah organisasi yang berfokus pada masalah hak asasi manusia dan menyoroti banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kritik tajam Munir terhadap pemerintah, aparat keamanan, dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia seringkali membuatnya menjadi sasaran intimidasi dan ancaman. Namun, keberaniannya untuk berbicara terus-menerus tentang isu-isu yang penting bagi masyarakat telah membuatnya menjadi salah satu aktivis hak asasi manusia yang dihormati di Indonesia dan di seluruh dunia. Munir Said Thalib adalah sosok yang sangat aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Dia menjadi sorotan karena kritik-kritiknya yang tajam terhadap pemerintah dan berbagai isu di negaranya. Berikut beberapa poin lebih lanjut dan terperinci tentang peran Munir dalam aktivisme hak asasi manusia.
1. Pendiri Kontras. Munir adalah salah satu pendiri Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan pada tahun 1998. Organisasi ini didirikan untuk menyelidiki dan mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, terutama selama era Orde Baru dan pasca reformasi. 2. Mengungkap pelanggaran hak asasi manusia. Munir bersama dengan Kontras aktif dalam mengungkap berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus-kasus penembakan di Timur Timur, pembantaian di Poso, dan banyak kasus lainnya. Mereka berusaha memperjuangkan keadilan bagi para korban dan meminta pertanggungjawaban bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia. 3. Aktivisme internasional. Munir juga menjadi perwakilan Indonesia dalam berbagai forum internasional tentang hak asasi manusia. Dia berbicara di depan komunitas internasional untuk menggalang dukungan dan perhatian terhadap situasi hak asasi manusia di Indonesia. 4. Penyelidikan dan intimidasi. Aktivitasnya yang berani mendokumentasikan dan mengungkap pelanggaran hak asasi manusia sering membuatnya menjadi target intimidasi dan ancaman. Meskipun dihadapkan pada risiko pribadi, dia tidak pernah mundur dari perjuangan hak asasi manusia. Munir Said Thalib meninggal pada tahun 2004, dan kematian tragisnya tetap menjadi penyebab perhatian dan keprihatinan besar dalam perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Dia dikenang sebagai salah satu pahlawan hak asasi manusia Indonesia yang berani dan tegas dalam menyuarakan keadilan dan hak-hak rakyat. Munir Said Thalib adalah seorang pahlawan hak asasi manusia yang berani dan tegas dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak rakyat Indonesia. Kematian tragisnya pada tahun 2004 adalah kerugian besar bagi perjuangan hak asasi manusia di Indonesia, dan mendorong terus upaya untuk menegakkan keadilan. Meskipun kebenaran di balik kematian Munir masih mungkin terus menjadi subjek perdebatan, warisan dan semangatnya dalam memperjuangkan hak asasi manusia tetap hidup dan mengilhami banyak orang untuk berjuang demi keadilan, transparansi, dan hak asasi manusia. Munir Said Thalib lahir pada tanggal 8 Desember tahun 1965 di Jombang, Jawa Timur, dan tumbuh menjadi seorang yang penuh semangat dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Pada tahun 1998, dia bersama dengan beberapa rekan mendirikan Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, sebuah organisasi yang berfokus pada mengungkap dan memerangi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Organisasi ini menjadi pusat perhatian dalam melawan ketidakadilan dan penyiksaan yang terjadi di masa Orde Baru dan setelahnya selama era reformasi. Salah satu kritik tajam Munir adalah terhadap aparat keamanan dan militer Indonesia, terutama dalam konteks penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia di berbagai wilayah di Indonesia. Dia berani mengungkap kasus-kasus seperti pembantaian di Poso, penembakan di Timur Timur, serta kasus-kasus hilangnya orang secara misterius yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Munir juga mendukung korban-korban pelanggaran hak asasi manusia dan berusaha untuk menggalang dukungan internasional. Dia menjadi suara yang kritis di berbagai forum internasional, mendorong komunitas internasional untuk membantu Indonesia memerangi pelanggaran hak asasi manusia. Namun, perjuangan Munir tidak hanya berhadapan dengan pujian dan dukungan. Dia juga menghadapi risiko besar dalam aktivismenya. Ancaman dan intimidasi seringkali mengiringi langkah-langkahnya dalam memperjuangkan keadilan. Ini termasuk upaya-upaya untuk menghentikan perjalanan dan upaya pembunuhan terhadap dirinya. Pada tanggal 7 September tahun 2004, Munir Said Thalib meninggal secara misterius selama penerbangan Garuda Indonesia menuju Amsterdam. Hasil otopsi kemudian menunjukkan bahwa dia diracun dengan arsenik. Kematian Munir mengguncang Indonesia dan komunitas hak asasi manusia di seluruh dunia. Itu juga menjadi peristiwa penting dalam sejarah perjuangan hak asasi manusia di Indonesia.
Penyelidikan mengenai kematian Munir terus berlanjut, tetapi motif di balik pembunuhan ini masih belum terungkap sepenuhnya. Namun, warisan dan semangat Munir dalam memperjuangkan keadilan, hak asasi manusia, dan transparansi tetap hidup melalui upaya-upaya banyak individu dan organisasi yang terus berjuang demi perubahan positif di Indonesia. Munir Said Thalib adalah sosok yang akan selalu dikenang sebagai pahlawan hak asasi manusia yang berani. Setelah kematian Munir, kasus ini menjadi fokus perhatian luas, dan banyak pihak, termasuk aktivis hak asasi manusia, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil, terus mendesak pemerintah Indonesia untuk menyelidiki secara menyeluruh dan mengungkap kebenaran di balik kematian Munir. Pada awalnya, terdapat banyak ketidakpastian dan spekulasi tentang siapa yang bertanggung jawab atas kematian Munir dan apa motif di baliknya. Sejumlah individu terkait dengan kematian Munir, termasuk Policarpus Budi Hari Priyanto, seorang mantan pegawai Garuda Indonesia yang dihukum atas perannya dalam pembunuhan Munir. Di pengadilan, Policarpus dinyatakan bersalah memberikan obat beracun kepada Munir selama penerbangan. Ia dihukum penjara. Selain itu, Mudi Purwopranjono, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), juga terkait dengan kasus ini. Namun, dia akhirnya dibebaskan dari tuduhan pembunuhan Munir dalam pengadilan. Meskipun beberapa individu terkait telah dihukum atau dibebaskan, kasus kematian Munir tetap menjadi subjek perdebatan dan keprihatinan. Banyak yang masih percaya bahwa ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan Munir, dan bahwa motif sebenarnya mungkin belum terungkap sepenuhnya. Warisan Munir dalam perjuangan hak asasi manusia tetap hidup melalui upaya-upaya individu dan organisasi yang berjuang untuk keadilan, transparansi, dan hak asasi manusia di Indonesia. Dia tetap menjadi salah satu tokoh yang sangat dihormati dalam perjuangan hak asasi manusia di Indonesia dan di seluruh dunia. Kasus kematian Munir juga menjadi pengingat bahwa pejuang hak asasi manusia seringkali menghadapi risiko besar dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan.